Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Di sini saya Angga Maditya Indra Pratama dengan NIM 19060201. Yang kedua Muhammad Ali Hanafi dengan NIM 1906020002. Lalu selanjutnya Raka Wicaksono dengan NIM 19060205. Oke, untuk pertama saya akan mempresentasikan hasil review saya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dan Fuzzy Sugeno dalam penentuan harga jual sepeda motor. Peneliti ini mengkaji permasalahan penentuan harga jual sepeda motor bekas menggunakan logika Fuzzy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang lebih akurat di antara metode Fuzzy Tsukamoto dan Fuzzy Sugeno dalam penentuan harga jual pada sepeda motor bekas dilihat dari nilai akurasi MAPE terkecil. Penentuan harga jual produk tidak hanya penting dalam penjualan produk baru, tapi untuk penjualan barang bekas pun menerapkan salah satu keputusan yang penting, apalagi banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga barang bekas yang kita jual. Logika Fuzzy adalah pilihan yang baik untuk menghasilkan ruang input ke ruang output dengan nilai input abstrak. Logika Fuzzy mudah pelajari, tidak banyak aturan atau untuk diterapkan di dalamnya. Hanya beberapa langkah formula menghasilkan output yang diinginkan. Logika Fuzzy memiliki beberapa keunggulan untuk menyelesaikan berbagai masalah dibandingkan logika tegas, yaitu konsep logika Fuzzy mudah dimengerti dan konsep matematis yang mendasari penalaran Fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika Fuzzy sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika Fuzzy berdasarkan pada bahasa alami yang mudah dipahami oleh manusia. Himpunan Fuzzy berdasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik demikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0,1. Lalu dalam metode penelitian ini, data menggunakan data sekunder dari showroom Mulyo Motor. Penggunaan data menerapkan metode studi pustaka, mencari sumber-sumber dari buku-buku atau literatur lain, dan wawancara. Terdapat dua variabel penelitian yang yaitu variabel input dan output. Kemudian dilakukan analisis data. Yang pertama menggunakan metode Tsukamoto. Langkah-langkahnya yaitu fazifikasi, yaitu proses untuk mengubah input sistem yang punya nilai tegas menjadi nilai variabel linguistik. Lalu yang kedua bentuk basis pengetahuan Fuzzy, rule dalam bentuk if then. Yang ketiga mesin inferensi, yaitu proses dengan menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai A predikat setiap rule. Lalu defusifikasi, yaitu mengubah output Fuzzy yang diperoleh dari mesin inferensi jadi nilai tegas menggunakan fungsi pengetahuan yang sesuai dengan dilakukan fusifikasi. Lalu yang kedua yaitu menggunakan metode Sugeno. Tahap-tahapannya menggunakan menentukan ring, data, ring dan fungsi keanggotaan masing-masing atribut linguistik, menentukan fungsi pada konsekuensi yang untuk masing-masing aturan implikasi, lalu membentuk aturan implikasi Fuzzy, lalu melakukan defusifikasi. Berdasarkan nilai MAPE yang diperoleh, dilakukan penelitian kesimpulan bahwa salah satu metode dikatakan lebih akurat jika memiliki nilai persentase MAPE lebih kecil. Lalu hasil dan pembahasan mendefinisikan variabel Fuzzy. Berdasarkan data yang diambil di showroom Mulyo Motor telah diperoleh variabel input dan output sehingga dapat didefinisikan variabel Fuzzy-nya yang dijadikan pada tabel berikut, yaitu tabel 1 ini. Ini analisis data menggunakan metode Tsukamoto. Yang pertama fusifikasi variabel tahun motor itu dibagi 3 menjadi lama, agak lama, dan baru. Lalu yang kedua variabel harga beli, murah, normal, dan mahal
Yang ketiga, variabel kondisi dibagi menjadi 3 juga, jelek, sedang, dan bagus. Lalu harga jual dibagi 3, murah, agak mahal, dan mahal. Lalu yang pembentukan yang kedua, harga jual. Ini juga dibagi menjadi 3. Pembentukan aturan fuzzy. Aturan fuzzy memiliki bentuk if untuk variabel input dan then untuk variabel output. Seperti ini contohnya aturan fuzzy-nya. Lalu inferensi fuzzy. Dalam mencari A predikat, pilih aturan yang memiliki nilai derajat keanggotaan selain 0. Lalu analisis data menggunakan metode Sugeno. Yang pertama, fusifikasi variabel tahun motor untuk gambar ininya seperti ini. Lalu variabel harga beli, lalu variabel kondisinya seperti ini. Lalu pembentukan output. Model yang digunakan dalam metode Sugeno adalah model orde 1, sehingga fungsi output berbentuk persamaan linear. Lalu perhitungan nilai MAPE. Untuk ini sebesar 8,8%. Lalu MAPE Sugeno 3,2%. Perbandingannya dari hasil kedua metode ini dapatkan di tabel 3. Untuk kesimpulannya, hasil mean absolute persen MAPE sebagai ukuran akurasi diperoleh nilai untuk metode Tsukamoto sebesar 8,8 dan metode Sugeno sebesar 3,2. Dapat dilihat bahwa nilai MAPE metode Sugeno kurang dari metode Tsukamoto, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode fuzzy Sugeno lebih akurat dibanding fuzzy Tsukamoto. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo teman-teman. Baik, Mas Angga, saya akan bertanya mengenai nilai MAPE atau MAPE yang terdapat dari masing-masing algoritma yang telah Mas Angga terangkan. Dari nilai MAPE terdapat nilai di bawah dari 10%. Nah, dari nilai MAPE tersebut, menurut Anda mana yang lebih bagus? Kenapa dari nilai MAPE yang kecil bisa dikatakan bagus? Terima kasih, Mas Angga. Terima kasih Mas Ali. Kalau saya jawab tadi, untuk yang nilainya di bawah 10 sama-sama itu, tapi yang memiliki nilai lebih rendah yaitu yang metode Sugeno sebesar 3,2%. Apabila semakin kecil nilai MAP, maka semakin kecil kesalahannya. Lalu kesalahan hasil pendugaan. Baiknya semakin besar nilai MAP-nya, maka semakin besar kesalahan hasil pendugaannya. Jadi kalau dilihat dari tadi, untuk nilai MAP-nya yang paling kecil yaitu yang metode Sugeno sekitar 3,2%. Jadi untuk jawaban yang terbaik menurut saya yaitu metode Sugeno. Lalu untuk alasannya seperti yang awal tadi. Oke, terima kasih Mas Ali. Selanjutnya yang mau bertanya. Ya, saya mau bertanya, Mas. Di halaman 77 kan terdapat kata-kata dengan menggunakan fungsi implikasi. Lalu apa yang dimaksud dengan fungsi implikasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya dari data yang ada? Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Fungsi implikasi yaitu kalau saya pahami itu aturan-aturan yang dibentuk untuk menyatakan relasi antara input dan output. Jadi contohnya itu if harga murah sesuai yang tadi ya. Jika if agak lama dan harga beli normal,
dan kondisi bagus, maka harga jual agak mahal. Seperti itu, Mas. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan input dan outputnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan presentasi selanjutnya yaitu Mas Ali Hanafi. Mas Ali Hanafi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan review jurnal dari saya yang berjudul Kondusable enggak? Yang berjudul Perbandingan Algoritma Genetika dan Backpropagation pada aplikasi prediksi penyakit autoimun. Di mana penyakit autoimun adalah penyakit yang disebabkan oleh sistem imun yang kacau, sehingga imun pada tubuh penderita menyerang penderita itu sendiri. Meningkatnya penderita penyakit autoimun disebabkan sulitnya untuk mendiagnosis penyakit autoimun, karena gejala dari penyakit autoimun bervariasi. Peneliti ini membandingkan algoritma backpropagation dan algoritma genetika dalam memprediksi penyakit autoimun. Mungkin selanjutnya adalah pendahuluannya atau latar belakang, di mana penyakit autoimun bukanlah penyakit menular seperti penyakit HIV atau AIDS. Namun populasi penderita penyakit autoimun semakin meningkat. Kemudian penyakit autoimun adalah penyakit kekacauan sistem imun. Sel-sel imun pada penderita penyakit autoimun akan menyerang tubuh sendiri. Dan di mana jurnal ini menggunakan data pada tahapan perencanaan sistem. Dilakukan perancangan terhadap dua sistem yang dibangun, yaitu sistem yang menerapkan algoritma backpropagation dan sistem yang menerapkan algoritma genetika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 data pasien penyakit pada bulan Agustus tahun 2018 di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Pasien berkunjung ke dokter spesialis penyakit dalam, mengisi kuesioner yang diberikan. Tabel 2 adalah daftar pertanyaan dan kuesioner prediksi penyakit autoimun. Ini merupakan rangkaian kerjanya. Kemudian pertanyaannya, setelah itu implementasi algoritma backpropagation atau pengerjaan pada algoritma backpropagation. Berikut langkah-langkahnya. Kemudian pada gambar 3, langkah-langkah implementasi algoritma genetika prediksi penyakit autoimun. Di mana algoritma backpropagation sendiri merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan untuk perception banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Kemudian algoritma genetika menggunakan analogi secara langsung dari kebiasaan yang alami, yaitu seleksi alam. Algoritma ini bekerja dengan sebuah populasi yang terdiri dari individu-individu, yang masing-masing individu mempresentasikan sebuah solusi yang mungkin bagi persoalan yang ada. Kemudian perbandingan dua algoritma ini memiliki hasil perbandingan algoritma yang terbaik. Pada tahapan ini, pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai akurasi, sensitivity, dan perception, di mana akurasi tersendiri merupakan perhitungan jumlah proporsi prediksi yang benar. Kemudian sensitivity adalah perhitungan jumlah proporsi kasus positif yang teridentifikasi benar. Perception adalah perhitungan perkiraan jumlah proporsi kasus positif yang benar. Di mana perbandingan kedua algoritma ini berdasarkan hasil pengujian asuransi, sensitivity, dan precision. Berdasarkan nilai pengujian tersebut didapatkan algoritma yang terbaik untuk prediksi penyakit autoimun.
Dan hasil dari implementasi yaitu prediksi penyakit autoimun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, di mana penjelasan masing-masing gambar merupakan from list data. Dari gambar 5 merupakan from list data pengunjung, digunakan untuk melihat biodata pengunjung yang mengisi kuesioner. Kemudian pada gambar 6 merupakan from keputusan prediksi dari penghitungan algoritma backpropagation. Proses hasil akhir dari metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan MSE 0,19 dengan data T1 atau sampel 2 seperti gambar berikut. Kemudian pada gambar 7 merupakan keputusan prediksi dari algoritma genetika yang teridentifikasi penyakit autoimun dengan RK 0,393 dengan rata-rata fungsi objektif 54. Hasil akhir pada proses prediksi yang didapat oleh algoritma genetika sama dengan prediksi yang dilakukan oleh metode backpropagation, yaitu terdapat satu orang yang teridentifikasi penyakit autoimun, tapi terdapat perbedaan pada proses langkah kerja dan keakuratan dalam prediksi. Berdasarkan dari implementasi algoritma backpropagation dalam algoritma genetika, diperoleh nilai pengujian asuransi, sensitivity, dan precision sebagai berikut. Kemudian nilai asuransi algoritma backpropagation berdasarkan tingkat akurasi termasuk dalam klasifikasi good. Sedangkan algoritma genetika termasuk dalam klasifikasi fair classification. Nilai sensitivity algoritma backpropagation 97% dan algoritma genetika 81%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai sensitivity algoritma backpropagation lebih tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa algoritma backpropagation dapat memprediksi penyakit autoimun dengan proporsi kasus positif. Nilai precision algoritma backpropagation dan algoritma genetika memiliki angka yang sama, yaitu 75%. Dari hasil tersebut mendapat kesimpulan hasil perbandingan dari algoritma backpropagation dan algoritma genetika menyimpulkan bahwa algoritma backpropagation lebih baik dan melakukan prediksi penyakit autoimun dengan nilai akurasi 0,83, sensitivity 97% dan precision 75%. Demikian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya sedikit mau bertanya, Mas. Untuk yang di tabel 3 ada data. Nah, di sini kan ada akurasi, sensitivity, precision. Itu kan ada kayak angka-angka 0,76, 0,83, 1%, 97%. Nah, itu bagaimana Mas caranya untuk mendapatkan angka-angka tersebut? Atau nilai tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Angga. Saya akan menjawab di mana angka-angka tersebut dari rumus-rumus sebagai berikut, yaitu ekspresi dari TP yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah false positif ditambah dengan true negatif kemudian ditambah false negatif. Dan sensitify dari TP dibagi dengan TP plus FN. Kemudian precision sama didapat dari rumus TP dibagi dengan TP ditambah dengan FP. Mungkin itu Mas Angga. Terima kasih. Apalagi ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, saya mau tanya, Mas. Apa perbandingan yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut? Terima kasih. Jadi algoritma backpropagation sendiri merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan untuk processing banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Kemudian algoritma genetika sendiri merupakan analogi secara langsung dari kebiasaan yang alami, yaitu seleksi alam. Algoritma ini bekerja dengan sebuah populasi yang terdiri dari individu, yang masing-masing individu mempresentasikan sebuah solusi yang mungkin bagi persoalan yang ada. Pada masing-masing metode algoritma di sini menggunakan acuan, yaitu algoritma backpropagation mengambil keputusan dengan MSE 0,19 dan RK 0,393. Kemudian dari hasil ini dapat ditemukan asuransi, sensitivity, dan precision masing-masing algoritma. Mungkin itu Mas Raka. Makasih, Mas. Ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Ali atas presentasinya. Selanjutnya untuk presentasi terakhir akan presentasikan masyarakat. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal algoritma propagation prediksi harga komoditi terhadap karakteristik konsumen produk kopi lokal nasional. Yang pertama, pendahuluannya. Permintaan pasar yang naik turun dan kualitas produksi kopi yang belum maksimal mengakibatkan harga kopi tidak stabil. Informasi harga kopi dapat diperoleh melalui berita resmi dari lembaga nasional seperti Bapepti. Lalu pada algoritma backpropagation dilakukan proses pengolahan data terdahulu yang dijadikan input untuk prediksi ketersediaan komoditi pangan. William J. Stevenson mendefinisikan peramalan sebagai input dasar dalam proses pengambilan keputusan manajemen operasi dalam memberikan informasi tentang permintaan di masa mendatang dengan tujuan untuk menentukan berapa kapasitas atau persediaan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Lalu metode backpropagation juga dapat digunakan untuk mempelajari pola tingkat kesembuhan penyakit DBD di Kota Ambon yang hasil penelitiannya memperoleh akurasi sebesar 90%. Lalu algoritma backpropagation juga memperoleh akurasi 97,92% untuk memprediksi harga komoditi pangan di Kota Palu. Lalu backpropagation juga mendapatkan akurasi sebesar 91,72% pada kasus klasifikasi suara jantung. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma backpropagation dalam memprediksi harga kopi Arabica dan Robusta. Lalu diaplikasikan pada software MATLAB R2013A. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memudahkan para penjual kopi dalam memprediksi harga komoditi kopi dan mendapatkan hasil pemetaan konsumen kopi dalam produk kopi lokal nasional dan membantu dalam menghasilkan prediksi harga kopi dan dapat menggali informasi lebih lanjut tentang harga kopi untuk kedepannya dalam produk kopi lokal. Metode penelitiannya, peneliti memprediksi jumlah nilai impor dengan algoritma backpropagation melewati dua proses, yakni proses pelatihan dan proses pengujian. Lalu tahapan metode penelitian seperti pada gambar, yaitu yang pertama normalisasi data. Data latih adalah data yang akan diinputkan pada saat melakukan pengujian, yaitu data kopi dari tahun 2015 sampai 2019. Lalu yang kedua, analisa sistem. Yang pertama, lapisan masukan terdiri dari 10 layer, hidden layernya n layer, lalu output layernya 10 lapisan, dan lapisan keluaran 2 untuk jenis kopinya, kopi Arabica dan Robusta. Lalu selanjutnya perancangannya, fungsi aktivasi sigmoid digunakan untuk proses perhitungan pada nilai aktual output dengan hidden layer dan nilai aktual output keluaran layer. Lalu yang ketiga, hasil dan pembahasan terdapat pada tabel 1 dan 2. Dari data input dan data target yang sudah disajikan akan dilakukan proses normalisasi dengan persamaan XN sama dengan 0,8 dalam kurung X min A per B min A tambah 0,1. Dengan keterangan XN-nya normalisasi, X data yang mau dinormalisasi, A nilai terkecil, dan B nilai terbesar dari data input. Lalu ini adalah tabel hasil normalisasi dan tabel hasil output dan input data kopinya. Lalu selanjutnya variabel yang digunakan dalam membangun jaringan ini meliputi iterasi, laju pembelajaran, jumlah neuron pada setiap hidden layer, goal, epochs, dan learning rate ditentukan dengan cara melihat MSE. Saat pelatihan dilakukan, semakin kecil MSE, semakin baik kerja dari jaringan saraf tiruan. Lalu ini merupakan gambar dari input 10 hidden layernya dan 10 outputnya. Hasil pelatihan jaringan menunjukkan nilai epoch 100 memiliki nilai error pelatihan sebesar 0,010,898 dengan akurasi sebesar 99,9898%. Setelah melakukan penentuan nilai epoch, dilanjutkan dengan penentuan nilai learning rate terhadap kerja jaringan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai laju pembelajaran yang optimal. Lalu parameter yang digunakan pada pelatihan ini yaitu target error goal-nya 0,01 dan MC-nya 0,5.
Lalu dari tahapan yang dilakukan menggunakan metode backpropagation diperoleh nilai keluaran berupa hasil prediksi dari contoh perhitungan manual menggunakan metode backpropagation berupa nilai output yang dicapai setelah pelatihan yang kemudian dibandingkan dengan target yang diprediksi. Lalu hasil prediksinya terdapat pada tabel 9 dari contoh perhitungan manual menggunakan metode backpropagation berupa nilai output yang dicapai setelah pelatihan yang kemudian dibandingkan dengan target yang akan dicapai dari perbandingan nilai output dan target. Didapat nilai error yang terjadi selama pelatihan JST, seperti dimuat pada tabel 9. Lalu yang ini merupakan gambar hasil rancangan neural network training. Lalu hasilnya berdasarkan pengujian sistem MATLAB R 2013A dalam memprediksi harga kopi, maka hasil prediksi harga kopi dari harga aktual 74.205 ke hasil harga prediksi 73.668 dengan akurasi tertingginya 99,28. Di tabel 10 dan 11 ini merupakan hasil dari prediksi harga kopi setelah dilakukan algoritma backpropagation. Lalu untuk kesimpulannya, algoritma backpropagation dalam memprediksi harga kopi Arabica dan Robusta mampu memberikan hasil akurasi 99,9988% dengan error MSI-nya 0,0054644. Lalu hasil rancangan algoritma backpropagation dengan menghasilkan pemetaan harga kopi per provinsi dengan arsitektur jaringan input dan masukan 10 dan neuron 10 serta lapisan tersembunyi 10 dengan bobot sudah ditetapkan menghasilkan akurasinya 99,9936%. Hasil prediksi harga kopi dari harga aktualnya 74.205 ke hasil harga prediksinya 73.668. Sekian untuk presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ya, Mas Raka, saya akan bertanya mengenai kenapa penulis lebih memilih menggunakan algoritma backpropagation mengingat memprediksi harga kopi merupakan menghitung dengan kemungkinan yang tidak pasti. Terima kasih Mas Raka. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya, baik Mas Ali. Dari penelitian sebelum-sebelumnya didapatkan jika menggunakan metode backpropagation ini, akurasi yang didapatkan yaitu sebesar 90% atau 90% lebih. Yang pertama, contoh untuk mempelajari pola tingkat kesembuhan penyakit DBD di Kota Ambon, tingkat akurasinya 90%. Lalu untuk memprediksi harga komoditi pangan di Kota Palu, nilai akurasinya 97,92%. Lalu kasus penelitian pada kasus klasifikasi suara jantung didapatkan akurasinya sebesar 91,72%. Lalu ada prediksi harga emas menggunakan model AR dan ARCH. Didapatkan prediksi sebesar 98,97%. Jadi jika kita menggunakan metode backpropagation ini, tingkat akurasinya lumayan tinggi, itu 90% atau 90% lebih. Terima kasih Mas Raka atas jawabannya. Baik, mungkin dari Mas Angga. Oke, ingin saya tanyakan, kan tadi ada akurasi terus MSE ya. Lalu yang saya tanyakan untuk akurasinya cara menghitungnya itu didapatkan dari mana? Seperti itu. Terima kasih. Baik Mas, untuk akurasi sendiri didapatkan dari sini. Dapat implementasi metode backpropagation memberikan hasil akurasi yang diperoleh dari perhitungan error MSE. Jadi arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan mempengaruhi hasil prediksi harga kopi. Tahap pelatihan terhadap data yang telah dinormalisasi dan ditentukan arsitekturnya. Pelatihan dilakukan pertama untuk algoritma backpropagation standar
Setelah itu baru dilakukan kembali pelatihan dengan menambahkan learning rate dan koefisien momentum pada update bobot dengan tujuan pelatihan untuk membandingkan nilai epoch dan penentuan nilai mean square error atau MSE untuk mengetahui tingkat validasi hasilnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Ani. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan masih kurang, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.